Pemirsa, di bawah kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster Cokorda Oke Arte Adana Sukawati, berbagai terobosan dan inovasi sukses dilakukan dan telah membawa manfaat nyata bagi kemajuan Pulau Dewata, salah satunya di bidang pariwisata. Dan berikut liputannya. Empat tahun sudah Provinsi Bali berada di bawah kepemimpinan brilian Gubernur Wayan Koster dan Wakil Gubernur Cokorda Oke Arte Adana Sukawati atau yang akrab disapa Co Aceh. Di bawah Koster Co Aceh, berbagai terobosan dan inovasi sukses dilakukan yang telah membawa manfaat nyata bagi kemajuan Pulau Dewata, salah satunya di bidang pariwisata. Gubernur Bali Wayan Koster mempertegas dan memperkuat komitmen penyelenggaraan kepariwisataan berbasis budaya Bali yang berorientasi pada kualitas sehingga perlu ditata secara komprehensif. Hal itu yang melatar belakangi ia meluncurkan Perda nomor 5 tahun 2020 tentang standar penyelenggaraan pariwisata. Gubernur Koster mengungkapkan selain berorientasi pada kualitas, kepariwisataan Bali juga berorientasi pada keberlanjutan dan daya saing, sehingga diperlukan standar penyelenggaraan kepariwisataan dengan memperhatikan filosofi Trihitakarana yang bersumber dari nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Satkerti. Peningkatan kualitas penyelenggaraan kepariwisataan Bali meliputi kualitas destinasi pariwisata, kualitas industri pariwisata, kualitas pemasaran pariwisata, dan kualitas kelembagaan pariwisata yang dilakukan melalui pemenuhan standar produk, pelayanan, sarana prasarana, keamanan, keselamatan, dan kesehatan, serta pemanfaatan perkembangan kemajuan teknologi digital. Semakin membaiknya kondisi pandemi COVID-19 dan tingginya vaksinasi di Bali telah mampu kembali menjadikan Bali sebagai destinasi wisata yang nyaman, aman, dan kondusif untuk dikunjungi oleh wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara. Sejak diberlakukan kebijakan tanpa karantina bagi wisatawan yang berkunjung ke Bali, mulai tanggal 7 Maret 2022, jumlah wisatawan ke Bali melalui pintu Bandara Igusti Ngurah Rai terus mengalami peningkatan. Saat ini, wisatawan domestik sudah mencapai lebih dari 12.000 orang kedatangan per hari. Dan wisatawan mancanegara sudah mencapai lebih dari 10.000 orang kedatangan per hari. Tepuk tangan untuk pariwisata kita. Demikian juga jumlah penerbangan internasional yang langsung ke Bali terus bertambah. Sampai saat ini sudah mencapai 24 maskapai. Masih ada yang minta lagi dari Australia. Saya sedang berkomunikasi dengan Pak Menhub supaya diizinkan penambahan lagi penerbangan dari Australia karena peningkatan yang terus bertambah. Semakin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Bali adalah keberhasilan berkat keberanian memperjuangkan kebijakan tanpa karantina dan pemberlakuan visa on arrival untuk 72 negara dan bebas visa untuk 9 negara ASEAN. Saat ini, jumlah kedatangan wisatawan mancanegara ke Bali telah mencapai lebih dari 50% dari jumlah kedatangan pada situasi normal sebelum pandemi COVID-19. Sedangkan jumlah kedatangan wisatawan domestik baru mencapai 40% dari situasi normal sebelum pandemi COVID-19. Pencapaian ini jauh lebih tinggi dan lebih cepat dari target yang direncanakan sebesar 35% pada bulan Desember 2022. Jadi jujur saja saya sempat berhitung dan berdiskusi situasinya pada akhir Desember 2022 targetnya kira-kira 35%. Astungkare ternyata lebih cepat dan lebih tinggi baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik. Pencapaian yang sangat baik ini juga berkat kepercayaan masyarakat nasional dan internasional terhadap Bali yang semakin meningkat. Sehingga event nasional dan internasional semakin banyak diselenggarakan di Bali, yaitu pertemuan konvensi Minamata, pertemuan parlemen sedunia,
pertemuan pengurangan risiko bencana sedunia, dan berbagai pertemuan internasional sebagai rangkaian pertemuan presidensi G20. Meningkatnya kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara ke Bali secara langsung telah berdampak pada pemulihan pariwisata dan pemulihan perekonomian Bali. Bali mulai bangkit kembali. Di samping meluncurkan Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang standar penyelenggaraan pariwisata, Gubernur Bali Wayan Koster juga meluncurkan pemberlakuan kontribusi wisatawan mancanegara untuk pelindungan lingkungan alam dan budaya Bali melalui aplikasi Love Bali pada Jumat 29 Juli 2022 di Peninsula Nusa Dua Badung. Menurut Gubernur Koster, gerakan ini sekaligus untuk membangun pondasi kepariwisataan Bali yang berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat. Dikatakannya, Bali memiliki kekayaan, keunikan, dan keunggulan budaya yang meliputi berbagai unsur berupa adat istiadat, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal. Anugerah yang pencipta berupa kekayaan ini harus dipelihara dengan sekuat-kuatnya melalui berbagai kebijakan untuk memperkuat dan memajukan kebudayaan Bali agar tetap kokoh dan lestari dalam menghadapi arus deras dinamika perkembangan zaman, lokal, nasional, dan global. Selain membutuhkan ekosistem alam yang sehat, sumber daya manusia yang unggul, dan budaya yang indah, penyelenggaraan kepariwisataan Bali juga memerlukan infrastruktur darat, laut, dan udara secara terkoneksi dan terintegrasi. Keseluruhan upaya pembangunan Bali, khususnya yang berkaitan dengan melindungi ekosistem alam yang bersih, sumber daya manusia yang unggul, budaya yang indah, dan infrastruktur yang berkualitas, benar-benar memerlukan sumber pendanaan yang memadai. Keterbatasan sumber pendanaan yang ada saat ini memerlukan sumber pendanaan baru sesuai dengan potensi yang ada melalui wisatawan mancanegara yang peduli dan mencintai Bali. Itulah sebabnya dirinya mengambil pilihan kebijakan yang paling memungkinkan, yaitu memerlukan kontribusi wisatawan mancanegara yang diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2020. Dana kontribusi yang terkumpul, dijelaskan Gubernur Koster, akan dikelola secara profesional dengan prinsip keterbukaan dan accountable yang penggunaannya akan diprioritaskan untuk pelindungan lingkungan alam, budaya, dan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing penyelenggaraan kepariwisataan Bali guna melayani wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali. Kami betul-betul tengah bekerja keras saat ini membangun infrastruktur agar lebih berkualitas dan berdaya saing dalam melayani wisatawan. Sejalan dengan itu, mewakili pemerintah Provinsi Bali dan masyarakat Bali, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, saya menghimbau para wisatawan mancanegara dari berbagai negara yang sungguh-sungguh menyayangi dan mencintai Bali berkenan mendukung kebijakan ini dengan berkontribusi secara sukarela berapapun besarnya. Setiap kali berkunjung ke Bali, $20 boleh, $15 boleh, $10 boleh setiap kali kunjung ke Bali. Bali adalah milik kita bersama, milik masyarakat dunia. Sepantasnya terpanggil bergotong royong dalam suatu tanggung jawab mulia untuk bersama-sama memelihara keindahan alam dan budaya Bali serta keramah tamahan masyarakatnya. Bagi yang menyayangi Bali, bagi yang mencintai Bali, saya yakin setuju untuk berkontribusi. Dengan diluncurkannya program kontribusi wisatawan mancanegara Wisman untuk pelindungan lingkungan alam dan budaya Bali, para wisman yang hadir di Peninsula Nusa Dua Badung dari negara Belgia, Korea, Australia, Kanada, USA, Inggris, Swiss, Swedia, Belanda sangat menyambut kebijakan ini yang diwujudkannya dengan memberikan kontribusi secara langsung melalui aplikasi Love Bali. Pembangunan bidang pariwisata diselenggarakan dengan menetapkan haluan pariwisata Bali berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat
ditandai dengan pencapaian penataan secara fundamental dan komprehensif, penyelenggaraan kepariwisataan Bali, membangun platform kebijakan kepariwisataan Bali yang menjaga adat, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal Bali, membangun daya tarik pariwisata baru berkelas dunia, membangun kepariwisataan yang berpihak pada sumber daya lokal Bali, mengangkat harkat dan martabat petani, nelayan, dan perajin lokal Bali, dan membangun kepariwisataan yang berdampak langsung pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan kerama Bali secara berkelanjutan.